Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua nih? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian itu jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, sebelum lanjut tetap secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana bro? Udah pada full senyum belum nih? Udah pada taking profit belum? Nah, kalau kemarin sempat ambil dipnya ya, sempat ambil harga waktu Bitcoin di bawah 100.000 ya. Itu 2 hari atau 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu kayaknya ya bro ya. Dan altcoin itu rontok semua, ya bisa dikatakan kayak gitulah ya, karena turunnya juga lumayan dalam-dalam kan. Nah, kalau waktu itu sempat ambil, ya otomatis bro, hari ini udah senyum-senyum. Kemarin itu Bitcoin kalau nggak salah ya, itu sampai di area 108 ribuan bro. Setelah terjadi kenaikan ada penurunan sedikit, wajar bro ya. Untuk saat ini kan Bitcoin di area 107. Nah, semoga nanti saat kalian melihat video ini, harganya udah jauh lebih baik lagi ya. Terus kalau kita lihat juga bro, untuk beberapa altcoin sih memang dalam kondisi koreksi, tapi dia koreksinya karena habis mengalami recover ya, wajar orang-orang taking profit bro. Nah, untuk kali ini kita akan membahas perihal Pi Network bro. Nah, untuk Pi Network ini naiknya lumayan signifikan ya. Naiknya lumayan signifikan untuk token Pi ini. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, untuk harga tertinggi kemarin untuk Pi Network itu sempat menyentuh di area 66. Ya, di area 66. Terus kalau kita lihat dari circulating supply udah di area 7,54 ya bro ya. Tapi di sini basis komunitas masih cukup strong. Basis komunitas Pi Network itu masih cukup kuat, bro. Jadi ya kita tunggu saja untuk perkembangan selanjutnya. Mungkin ini menyambut daripada si Pi Today yang akan terjadi dalam ya 2 hari lagi ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan bahas, bro. Nah, di sini kalau kita lihat ya, sebelum kita lanjut ke newsnya ya, sebelum lanjut ke news, di sini kita lihat nih untuk real chart daripada si Picoin sendiri, di mana saat ini kan dia terjadi sedikit retrace ya, setelah dia ya mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu kan brother. Oke ya, wajar saja karena orang cenderung ambil profit lah ya, dia tertahan di area resistennya sebenarnya ya, swing resisten gitu bro. Oke. Coba kita turunkan sedikit time frame-nya ke 4 jam. Kita lihat bareng-bareng ya. Nah, di sini bro, ya kan, area ini sebenarnya bisa ngenahan ya. Ini cukup kuat bro untuk menahan Picoin agar nggak turun lagi ke bawah, yaitu di area 0,6171. Nah, kemungkinan kalau dia mau koreksi bisa ke situ dulu, atau dia bahkan bisa nutup gap dulu di sini ya, yaitu di pas area base sini ya bro ya, yaitu di area 0,577. Nah, itu ya bro, tergantung nanti nih tanggal 28 kan itu ada Pay Today itu. Kalau newsnya itu bagus ya, mungkin ada informasi tentang peluncuran dApps atau pelistingan gitu bro, mungkin ini sangat strong untuk meneruskan kenaikannya, karena kalau ada news seperti itu basis komunitas itu biasanya pada FOMO mereka ya, dan harga bisa naik. Tapi nanti kalau ya pada tanggal 28 tidak sesuai dengan ekspektasi komunitas ya, mungkin harganya akan drop, akan koreksi lagi gitu ya. Jadi manfaatkan momentum saat udah mulai naik dan kalian udah profit, silakan untuk ambil dulu 20% atau 30% bebas ya bro ya. Oke. Nah, jadi di sini bro, CoinPy itu mendominasi sekitar 100 grafik teratas setelah Tish EI generatif. Nah, ini menarik nih bro ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi Picoin atau Pi Network saat ini mendominasi 100 proyek kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dalam grafik harian. Aset tersebut telah naik 16,6% dalam 24 jam terakhir dan 11% dalam selama sebulan sebelumnya ya. Meskipun mengalami kenaikan besar, Pi masih turun 3,9% dalam grafik 14 hari. Oke ya. Nah, ini bro, kepala 61 ini akan menjadi momentum ya, atau mungkin area yang cukup kuat menahan daripada Picoin itu biar nggak dropping lagi. Terus di sini ada fitur EI generatif menyebabkan peningkatan sentimen koin Pi. Menarik ya. Jadi kenaikan terbaru Picoin mungkin kemungkinan besar ya disebabkan oleh tim yang menggoda fitur EI generatif untuk proyek tersebut. Jadi fitur baru tersebut dapat diluncurkan pada Pi Today pada tanggal 28 Juni, yaitu AI generatif ya, telah menggemparkan dunia selama beberapa bulan terakhir. Godaan tersebut mungkin telah menyebabkan lonjakan tiba-tiba dalam sentimen investor bro.
Dan di sini menurut sebuah postingan di X, ya salah satu dari dua pendiri proyek Pi Network yaitu Nicholas Kokalis berpartisipasi dalam panel AI generatif di Konsensus 2025. Ya kan, posting tersebut menanyakan mengapa Kokalis berpartisipasi dalam panel tersebut. Tim mengatakan mereka akan menjawab pertanyaan tersebut di Pi Today pada tanggal 28 bulan ini ya bro ya. Dan di sini kalau kita lihat juga ya kenaikan Pi mungkin lebih didorong oleh kebangkitan pasar secara umum yang dimana Bitcoin kan sempat turun tuh sampai 99 ribuan ya. Pasar tampaknya mulai pulih dari kejatuhan baru-baru ini. Pemulihan tersebut dapat terjadi karena apa? Deeskalasi konflik Iran dan Israel. Presiden Trump telah menyuarakan gencatan senjata setelah ketegangan meningkat ke titik tertinggi baru minggu lalu ya bro ya. Akankah aset melanjutkan momentum kenaikannya? Jadi di sini kalau kita lihat CoinPi mungkin akan terus menguat selama beberapa hari ke depan jika acara Pay Today proyek ini sukses. Koin tersebut dapat mengalami kenaikan harga lebih lanjut. Seperti yang saya bilang di awal ya, kalau pada acara Pay Today nanti, Pi Network itu mengeluarkan statement sesuai dengan harapan komunitas, mungkin tentang dApps-nya ya, peluncuran dApps dan sebagainya. Dan tentunya salah satu pemicu faktor terpentingnya adalah pelistingan atau tambahan di sentralisasi exchange seperti HTX, Bybit ataupun di Binance gitu ya. Karena ya harapan daripada komunitas itu Picoin segera masuk ke dalam platformnya di Binance karena market udah mulai bagus nih gitu kan. Market udah mulai bagus. Jadi bisa memanfaatkan momentum di mana price daripada Bitcoin udah mulai recover lagi ya, price altcoin udah mulai ada pergerakan recover lagi dan semoga saja bisa masuk ke Binance. Amin ya. Jadi Pi juga dapat memanfaatkan gelombang pemulihan pasar saat ini. Jika pasar terus membaik, aset tersebut dapat mengalami rally yang berkepanjangan. Ada pula kemungkinan Pi akan mengalami koreksi. Investor mungkin memutuskan untuk membukukan keuntungan lebih jauh jika acara Pay Today tidak memuaskan penggemar dan investor. Hal itu dapat menyebabkan aksi jual massal. Makanya di sini saya di awal tadi sempat bilang ya, semisal nih, besok kan tanggal 26 tuh bro ya, Pay Today kan tanggal 28. Nah tanggal 26 kalau kalian memang udah mulai running profit, udah lumayan gitu, kalian bisa ambil sedikit untung dulu bro ya. Semisal nih kalian modal $100, contoh aja ya bro ya. Terus naik nih jadi $130 ya. Oke, kita ambil dulu lah ya $20. Kita tarik dulu tuh $20 kita jual. Oke. Loh, kok masih kuat naik, naik, naik. Oke lah kita ambil $20 lagi. Kayak gitu, Bro. Jadi jualnya secara bertahap. Oh, kok tiba-tiba dia koreksi, turun ya. Lumayan nih turunnya. Ya udah, Bro. Hasil penjualan tadi bisa dibelikan kembali. Jadi secara tidak langsung ya kita mengakumulasi dari hasil profit gitu bro, tanpa harus ngeluarin uang lagi gitu loh ya. Jadi itulah kita antisipasi dan bisa memanfaatkan momentum ya gitu. Bukan berarti kita ngejual langsung tinggalkan, enggak juga bro. Toh kita juga ngejualnya enggak 100% kan gitu loh ya. Oke, jadi mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Picoin. Semoga bermanfaat ya, tetap semangat dan salam.